Tok Imam kata dah ni rumah hamba Tok Bilang. Dah ya rumah demo Tok Imam tapi hamba tak kenal tak setuju. Tok Imam tanya balik ada mi Tok Bilang. Kayak kalau macam ni ya, kayak kita itu kurang sadar diri ya, kayak seakan-akan kita punya sifat angkuh ya, sombong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Cak Ope dalam program ngaji bareng. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua bisa berjumpa lagi walaupun hanya lewat dunia maya ya. Semoga semuanya yang menonton video ini saya doakan yang pertama mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dan semuanya dijadikan umat yang husnul khotimah dengan membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau mengakhiri hidup ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini program ngaji bareng kita akan diisi oleh Ustadz Malaysia ya, yaitu Ustadz Adhar Idrus. Dan pastilah teman-teman sudah tahu apa kelebihan dari beliau dan kualitas beliau ketika mengisi tazkirah ataupun ketika menjawab beberapa pertanyaan ya. Teman-teman semua pasti tahu. Dan di sini saya sudah persiapkan juga ya teman-teman, dari Ustadz Adhar Idrus ini ceramah ya. Ini judulnya di sini lawak Ustadz Adhar Idrus, apakah hukum bercerai? Lah, ini kayaknya seru ini ya teman-teman. Dan di sini juga saya mempersiapkan dua video, nanti setelah ini ada juga video lanjutannya karena di sini durasinya cukup cukup pendek ya teman-teman. Di sini 6 menit aja ini. 6 menit saja, semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak yang bermanfaat ya. Dan seperti biasa bagi teman-teman yang mau ngaji bareng bersama saya, persiapkan buka mata, buka telinga dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. Sekiranya mak ayah sering bertengkar, adakah perceraian adalah jalan terbaik untuk mereka? Sudah bertahun mereka tidak bermesra. Daripada terus berdosa, adakah patut untuk bercerai ya Ustaz? Jawabnya kadang-kadang perceraian itu menjadi suatu kelebihan ataupun kebaikan. Asalnya kalau tak ada sebab apa-apa, dia dah perkara harus yang Allah sangat benci. Berarti tapi tidak kalau selamanya jelek perceraian ya. Tak mesti dia tu molek bercerai. Sebab apa? Boleh. Sebab duduk dalam keadaan bertekar ni benda tak pelik dalam keadaan suami isteri. Kalau maknanya sampai maknanya tak beri nafkah dan duduk maki hamung pagi petang siang malam, maka yang terbaik bercerailah. Kalau bertekar tu biasalah, cuma ginilah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah buat laki-laki, Allah buat orang puang, dan Allah gabungkan keduanya kalau nak bergabung atas jalan nikah. Hukumnya harus jadi syariat Allah. Dan Allah tahu tak bila nikah kayak gini manusia ni akan bala. Allah tahu tak? Allah tahu tak? Oleh kerana Allah tahu tu, Allah beri hukum kuasa yang lebih pada suami. Makna kalau mu teka atas satu-satu sebab, oleh kerana nama mu adalah isteri, ngalah, mu wajib ngalah. Tu hukum peraturan perkahwinan Islam. Agak sulit memang jadi bawa rumah kita sekarang tangga tak ya. mau ikut peraturan. Nak naik kereta tapi nak langgar lampu merah. Nak naik kereta tapi tak mau ikut dabal lain nak potong juga. Nak pakai tak mau ikut undang-undang. Jadi susah ramai. Sebab itulah kalau kita nak berkahwin kena ikut undang-undang JPJ perkahwinan. Tak? Bila bertekar kena ngalah, isteri kena ngalah. Faham tak? Bila ada satu perkara yang dua-dua orang nak buat, dan kan satu benda je boleh buat, kena buat hak suami dulu. Dia ada kuasa betul. Kalau orang puang dia faham benda ni, tak ada masalah. Maka pertengkaran kecil, benda yang biasa, benda yang makruf, orang tahu belaka dah. Tapi kalau siapa ada tegur siapa, siapa kena ngalah? Orang puang lah kena ngalah. Pasal apa? Pasal mu isteri. Suami ni syurga bagi isteri, dan suami juga neraka dia. Mu taat syurga, mu lawang neraka. Dan ni kalau siapa ada bermesra siapa 10 tahun, siapa dosa? Suami ke isteri?
isteri. Isteri. Nampak? Nampak dah salah ke puang situ. Baik, tu dari segi hukum syarak. Dari segi fizikal. Hak mana degi? Puang ke lelaki? Puang. Hak mana kuat sabar? Laki ke puang? Kuat orang lelaki. sabar. Baiklah, betul hukum syarak salah dia, tapi kita sebagai suami, sebagai yang ada kuasa veto, jangan gunakan kekerasan kita. Kita kena ngalah kata. Walaupun dia sepatut minta maaf dengan kita juga ngalah, tak apalah, kita pujuklah dia, tak salah awak gitu tak baik gini. Nampak tak? Kita ngalah gitu untuk kebaikan bersama. Sebab kalau kita nak pakai veto kita, dia dengan nafsu dia. Jadi akhirnya siapa ke neraka? Isteri. Betul tak? Dalil malam Isra' Mi'raj. Nak tahu cerita? Nabi kata itala'tu lailata usriya bi finnar. Pada malam aku diangkat ke langit, malam tu maka aku dipertontonkan oleh Allah nampak neraka. Fa izan aksaru ahliha an-nisa. Tiba-tiba ramai ahli neraka puang. Aku tanya Jibril, "Buana umat aku apa ramai masuk neraka?" Jibril kata, "Wazalika likillati ta'atihinna lillah wa rasulih." Yang pertama, tak ramai taat pada ajaran agama. Yang kedua, walikillati ta'atihinna li azwajihinna, kerana tak ramai yang taat suami. Allah. Faham tak? Sudah jelas ya. Walaupun kita ada kuasa veto, walaupun kita pemimpin, ngalah taklah dengan isteri. Pasal apa? Pasal dia bodoh. Faham tak? Dia duduk lawang kita lawang dia. Siapa dosa? Kita jerekah dia jerekah kita. Kita kata tak baik dia mau duk lawang kahwin ni tok laki dia mau tak baik dia dia mau duk duk lawang kahwin ni. Dia kata, "Dah apa? Aku takut benda kamu." Siapa dosa? Dua-dua tinggi suara. Siapa dosa? Suami ke isteri? Isteri. Kita lawang dia tinggi ke? Tinggi. Lepas tu kita ngalau start untuk lari. Di Maidang. Betul tak? Sebab kalau kita tunggu banyak dosa dia. Kena molek jadi kafir. Kita tak baik ni, awak duk lawai-lawai ni masuk dengan kau tak dengar, awak tak guru ngajar. Dengan kau dah biar dah. Habis. Bila neraka dah, tengok kitab Syarah Fiqhul Akbar. Orang yang kata neraka dah aku tak takut, jadi kafir. Nampak tak? Jadi kita ngalah walaupun kita ada kuasa. Pasal apa? Setan lah tu. Kan sebut dalam al-mar'atu iza akbalat ala surati syaitan wa iza adbarat ala surati syaitan. Orang puang bila dia mari kemung, dia mari dengan rupa syaitan, dipusing punggung balik pung atas rupa syaitan. Bukan dia syaitan suka ke dia. Tengok kalau isteri ramai puang ramai lelaki. Pasal dia lemah. Nampak? Dia lemah. Tengok pasal malam ramai lelaki ramai puang. Puang dia lemah, lambat dengar orang panggil. Tengok orang jual jagung, lepas lalu tengok orang jual jagung. Jadi dari video ini memang untuk membangun suatu rumah tangga itu butuh kedewasaan ya, butuh mental yang kuat, dan juga butuh menurunkan ego kita ya. Karena yang namanya orang berkeluarga yang setiap harinya bersama pasti banyak masalah yang timbul ya. Jadi di situ walaupun sebagai seorang laki-laki itu dalam suatu masalah itu berada dalam posisi yang benar dan seorang istri itu berada di posisi yang salah, cuma alangkah baiknya ketika kita itu mengalah bagaimana supaya menciptakan suasana yang harmonis lagi ya. Dan seperti yang Ustadz Azhar sampaikan, biar dosanya istri itu ketika dalam posisi salah itu enggak lama ya, enggak banyak dosa gitu. Jadi lebih baik kita sebagai seorang pemimpin harus mempunyai jiwa yang besar, ataupun harus mempunyai ego yang rendah ya, supaya bisa menciptakan suasana yang gaduh, suasana yang tidak harmonis lagi itu ya teman-teman. Itu
yang bisa dapat saya pelajari dalam ceramah ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya ya. Ini saya juga persiapkan teman-teman. Di sini juga ada terusan dari video tadi. Cuma apakah satu momen atau tidak saya nggak tahu. Cuma di sini judulnya Ustadz Azhar Idrus wajib ikut hukum Allah. Nah, di sini sudah ada video selanjutnya. Yuk kita dengar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Adian Channel. Tahniah kepada Kerajaan Negeri Kelantan Kerana membuat sambutan-sambutan seperti ini yang mengingatkan rakyat bahawasanya kita manusia ini hidup di bumi ini bukan untuk bersuka-suka, tetapi untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, man lam yarda bi qada'i wa lam yashkur ala na'ma'i wa lam yasbir li bala'i fal yakhluq min tahti sama'i wa yatlub rabban siwa'i aw kama qala rawahu Tabarani. Artinya Allah berfirman di dalam hadis qudsi, barang siapa yang tidak suka dengan hukum aku dan tidak bersyukur dengan nikmat aku dan tidak sabar dengan ujian aku, sila keluar daripada bawah langitku dan carilah Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada aku. Mana ada Tuhan selain Allah. Mudah-mudahan kalau tidak banyak, Allah beri peluang kepada kita pada pagi ini untuk memahami 3 perkara yang tersebut dalam hadis ini, iaitu tentang hukum Allah, yang kedua tentang syukur, dan yang ketiga tentang sabar. Ini menarik semuanya ini. Barang siapa yang tidak suka dengan hukum aku, kata Allah. Kenapa Allah kata barang siapa yang tidak suka dengan hukum? Kerana Allah yang buat kita, dia tahu nanti akan ada hamba-Nya yang tidak suka dengan hukum dia. Walaupun telah diangkat perjanjian ketika di alam roh, alastu bi rabbikum, semua roh kita menjawab bahawasanya bila dilahirkan ke dunia, semua kita akan mempertuhankan Allah, semua kita akan tunduk kepada hukum Allah. Tetapi bila kita dilahirkan, umat terbahagi kepada yang pertama menunaikan janji, yang kedua tidak menunaikan janji. Sekarang ini katanya pakar-pakar tentang dunia ni, dia kata ada 8 bilion manusia yang masih hidup, lebih kurang lah. Yang Islamnya 1.8 bilion Islamnya, bermakna 6.2 bilion kafir kepada Allah. Itu yang sekarang. Kalau bilang daripada awal-awal turun Nabi Adam sampai kiamat, Allahu Rabbi, yang Islam 1.8 bilion saja yang menunaikan janji. Yang 1.8 bilion yang Islam ni pun tidak semua suka pada hukum Allah. Kita tak tahu, tengok negeri yang jauh lah. Di negara kita pun kalau kita tanya, ramai orang Islam dia tak suka dengan hukum Allah. Ada yang menjawab, dia kata tidak sesuai hukum Islam di negara kita. Ada yang kata tidak relevan dan sebagainya. Padahal kita ni duduk di bumi Allah. Macam orang naik kereta kita lah, dia kena taat lah. Lepas tu orang tuang kereta kata tak boleh lah buat kotor-kotor dah naik kereta hamba. Dia naik, dia dah tupang, dia tak ada pitih nak beli kereta, nak pergi tengok bini sakit hospital, kita tolong atok, kaki sebelah kiri buah atas dashboard dengan selipar-selipar pasir berkembur atas cermin. Padahal numpang kereta kita, kaki belah kanan je paut atas tekok kita pula. Padang penyakit. Kita kata dah warna gini dah, leh ni kereta hamba ni. Dia kata, hei kaki hamba, kau anda hamba lah. Ini masalah. Bila kita kata kenapalah tidak dilaksanakan hukum Allah di Malaysia, dia jawab tidak sesuai. Dia jawab saya tidak berkenan.
Dijawab, saya tidak bersetuju. Dia menumpang di bumi Allah. Iya, ya, Tamu kalau mari dipikir, rumah kita iya, kata ya. duduk lah. Dia kata tak mau duduk luar, nak masuk lah bilik. Kata, hai tak boleh, rumah hamba ni. Nah, dah rumah pun ada aku lah. Saya tak berkenang duduk luar, nak tidur lah bilik. Tak boleh, ni terajang di tuan rumah. Kerana itulah ramai manusia yang tumpang di bumi Allah. Dia tak sedar rupanya dia menopang di bumi Allah. Orang yang menopang di bumi Allah tiba-tiba tidak setuju dengan hukum Allah. Berat lebih pada mabuk ni. Marah ada orang ni bumi Allah. Kalau kita berzikir ni Tok Imam dari Perlis turun sampai ke bawah, habis imam sampai ke Johor, lipat balik naik sampai ke Kelantan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah 7 lapis langit, kepunyaan Allah 7 lapis bumi. Mana tak ada hak kita. Hak Allah belaka. Langit atas kepala hak Allah, bumi yang kita pijak hak Allah. Ni udara yang kita sejuk ni bukan hak tok kita, hak Allah. Iwi pinjang belaka. Muka kita tu Tuhan iwi pinjang. Nah, roh dan sebagainya. Maka wajib kita taat pada peraturan Allah. Tiba-tiba orang yang diberi kuasa dia kata saya tidak setuju. Nampak tak? Dia tidak setuju. Dia tidak tuang, tidak setuju. Tak jadi kalau bukan tuang tidak setuju. Allah. Tok Imam boleh piti sikit. Tok Imam. Bila boleh Ini piti banyak sikit kejadian 3,000, macam ni ya. bini Tok Imam kata, abeh, dah janji tu kalau ada piti sikit kita nak buat tangga mozaik. Jadi pecah tangga nak pasang mozaik. Panggil tukang pong katok tangga. Nak pecah nak masuk mozaik ni. Mari dah mozaik 8 tahun. Tiba-tiba tengah pecah tangga Tok Bilal lalu. Tok Bilal kata, wak gapo Tok Imam? Ni lah pasal dia ada piti sikit rezeki, jadi Tina pun nak suruh beki tangga tukar mozaik dah lama dah seming, dia kata. Tu pun kita 3 kali gelasok menyembah jatuh. Licin masuk mozaik dah, nak masuk mozaik. Tok Bilal kata, hamba tak setuju. Hamba tak setuju. Tak setuju lagu mana Tok Bilal? Dah hamba tak kenal. Hamba tak kenal, jangan buat. Tok Imam kata, dah ni rumah hamba Tok Bilal. Dah ya rumah demo Tok Imam, tapi hamba tak kenal, tak setuju. Kayak Imam tanya balik, ada mik Tok Bilal? Kayak kalau macam ni ya, kayak kita itu kurang sadar diri ya. Kayak seakan-akan kita punya sifat angkuh ya, sombong ya. Memang kalau dipikir-pikir saya nggak setuju kalau undang-undang Islam itu diterapkan di sini, saya kurang berkenan. Iya. Kalau dipikir secara detail, secara kesadaran, mungkin itu seakan-akan nggak terima lah terhadap hukum-hukum Allah gitu ya. Iya ya, menarik ini teman-teman. Dan ini harus kita hati-hati loh. Bila ada minum ketum. Rumah hamba nak beki Tok Bilal tak setuju. Maka bumi Allah, hukum Allah, segalanya milik Allah, langit milik Allah, gunung ganang milik Allah, kita tumpang duduk. Allah bagi pinjam tangan, mata, kaki dan sebagainya. Tak ada pitih wi pitih, tak ada anak wi anak, tak ada khijir wi khijir, tak ada rumah wi rumah. Tak kenang dengan hukum Allah. Lebih pada minum ketum dah ni. Minum ketum itu minum mabuk-mabukan itu ya. Siapa tidak suka dengan hukum Allah. Itu nisbah hukum, pelaksanaan hukum, hudud dan sebagainya. Batu kita orang Islam ni, kalau sebut hukum Allah, sebut hukum Allah, sebut hukum agama, tak kira lah. Walau daripada budak-budak pun kita kena terima. Kalau kata daripada alim ulama, hak Allah. Pasal kita nupang saja. Hak Allah. Ya. Sudah ya. Alhamdulillah, itulah tadi ya ceramah ataupun ilmu yang sudah disampaikan kepada kita semua oleh Ustadz Azhar Idrus ya, yang mana banyak hal yang disampaikan oleh Ustadz itu membuat kita betul-betul perlu untuk sering introspeksi ya, ataupun muhasabah ya. Karena terkadang apa yang kita ucapkan itu dalam kehidupan sehari-harinya itu bisa mengandung hal yang
kalau dipikir-pikir secara sadar itu hal yang lucu juga ya. Satu contoh, Ustadz tadi kan mengatakan bahwasanya masalah hukum agama, ketika hukum Islam lah, ketika mau diterapkan dalam suatu negara, katakanlah di Indonesia, itu kan di sini itu banyak orang, oh kalau di Indonesia nggak pantas menerapkan hukum yang semacam ini, itu nggak baik, nggak bagus, ini dan sebagainya. Dan kalau dipikir-pikir, kita semua kan ciptaan Allah, milik Allah, dan akan kembali kepada Allah. Seakan-akan ketika menghadapi suasana macam itu ya, seakan-akan ya benar, kita itu ibaratkan numpang namu ya, jadi seorang tamu di rumah seseorang, cuma tuan rumahnya kita itu nggak dibolehin, ini nggak boleh kamu bersih ini, nggak boleh kamu tinggal di kamar ini, nggak boleh kamu tidur di kamar sebelah, nggak boleh. Kan seperti itu, padahal kita hanya tamu di rumah itu ya teman-teman. Dan kalau kita berani sadar diri, dan itu sangat lucu sekali ya, sangat nggak tahu nggak tahu malu ya teman-teman. Dan disitulah kita perlu untuk selalu mendengarkan ceramah-ceramah macam ini, supaya kita itu bisa sadar, oh ternyata selama ini saya itu salah, ternyata selama ini ketika saya itu berbuat seperti ini, ternyata itu kurang bagus, kurang baik, bahkan mungkin ternyata kelakuan selama ini kita naudzubillah keluar dari Islam. Astagfirullahaladzim, naudzubillah ya teman-teman. Makanya belajar macam ini tuh sangat bagus sekali, sangat bermanfaat sekali ya teman-teman, untuk membentengi akidah yang kita miliki ya teman-teman. Oke, saya kira program ngaji bareng pada saat ini saya cukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya dari kami, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.